Kak Ros, kenapa sedih Kak? Iya sedih nih Kak, Bang. Kangen sama adik-adik sekolah minggu. Iya sih memang kita kangen sama mereka ya Bang ya Kak. Iya. Walaupun juga kelakuan yang pusing tiap minggu, tapi kangen juga ya kita nggak sekolah minggu lagi. Aku juga kangen ada yang nakal di situ, si Stepan, si Jakob, itu kan Riko tuh. Capek ya Bang? Iya. Tapi seneng ya ngelakuin ya Bang? Tapi mereka ngangenin ya Bang kalau udah Iya. kondisi seperti ini gitu. Iya. Bayangin kan, lama banget kan kita nggak ibadah bareng. 3 bulan. Nah, lu tuh kan siapa-siapa aja? Ini banyak nih ada macam-macam gitu. Macam-macam. Tapi ya udah mau bilang apa lagi kan sekarang kan masih musim corona. Sekarang ibadah pun pindah ke online. Oh iya, walaupun kita nggak bisa Iya. gereja, tapi kita bisa ibadah online ya Bang kan? Iya. Ya udah kalau gitu. Ya udah, kalau gitu kita ibadah bareng-bareng ya. Siap, yuk. Ya. Oke. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, untuk hari Minggu ini kita ketemu lagi dengan Kak Timothy, Kakak Kelvin. Nah, minggu ini yang akan membawakan renungan buat kita adik-adik, Kak Cahaya. Udah lama kan nggak ketemu sama Kak Cahaya? Oh iya, betul, Kakak Cahaya. Nah, ya udah kakak-kakak, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersama. Pasti adik-adik di sana sudah nggak sabaran juga nunggu untuk nyanyi sama-sama ya. Nah, kita nyanyi sama-sama dulu ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang gabungkan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang gabungkan kita, mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu Bapa atas segala penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang memberikan kami napas kehidupan sehingga kami masih boleh ada hingga pada saat ini ya Bapa. Tuhan, kami memulai kebaktian kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di atas segalanya itu Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
Cahaya. Hari ini Kakak Cahaya mau bercerita tentang Nabi Nuh. Tapi sebelum kita dengerin cerita, kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, Tuhan, sebentar kami akan berbagi cerita bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Tuhan, kiranya apa yang kami sampaikan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai bercerita, kita buka dulu Alkitab kita dari Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Sudah belum? Ayo, udah ketemu? Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Sudah? Kalau sudah ketemu, Kakak baca ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. 10. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi. Ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Ayat 15. Maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Nah, ayat 17 kita bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah adik-adik udah baca kan tuh di Alkitab tadi ya, ceritanya tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Nuh itu siapa sih adik-adik? Ayo, Nuh itu manusia atau bukan? Iya, Nuh itu adalah seorang manusia, sama dengan kakak, orang tua, atau adik-adik semua. Ya, sama. Nah, kakak mau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kenapa sih dek bisa selamat dari air bah? Air bah tahu nggak adik-adik gimana? Tahu kan? Ya, air bah itu kalau nggak salah itu sejenis seperti air yang meluap besar atau kayak tsunami adik-adik. Bayangkan nggak kalau kita diterjang oleh tsunami, matilah semua, habislah semua kan adik-adik. Nah, kenapa sih Nabi Nuh bisa selamat? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab nggak adik-adik? Kenapa Nabi Nuh dan keluarganya bisa selamat? Nah, kenapa dia selamat? Karena Tuhan mengasihinya. Nah, adik-adik mau nggak dikasihi sama Tuhan? Mau, kakak aja mau dikasihi sama Tuhan, apalagi adik-adik semua ya. Nah, tadi kan katanya nih ya, Nabi Nuh itu selamat dari air bah. Sekarang kakak mau tanya nih adik-adik, ada berapa orang sih yang selamat dari air bah tersebut? Yuk, yang tahu boleh jawab. Ada
Ada 8 orang. Bisa disebutkan siapa di antara mereka? Boleh. Itu ada 1 itu Nuh dan istrinya. Kemudian 3 putranya. Terus 3 lagi siapa? Menantunya. Jadi ada 8 orang. Oke? Ada 8 orang. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nama putranya Nabi Nuh tadi yang 3? Ada yang tahu nggak? Yuk, kalau ada yang tahu, sebutin. Cira tahu? Ham, dan Yafet. Nah, Cira tahu katanya tadi ada Sem, ada Ham, dan ada Yafet. Nah, kemudian tadi di ayat 17 berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Adik-adik kira-kira tahu nggak sih apa sih tanda perjanjian Nuh dengan Allah? Apa ya kira-kira ya tanda perjanjiannya? Atau mungkin tandanya adalah dikasih makanan? Atau dapat hadiah door prize? Kulkas 3 pintu. Ada yang tahu nggak tanda perjanjiannya? Nah, tanda perjanjiannya adalah sebuah pelangi. Pelangi, pernah lihat pelangi adik-adik? Pernah ya, pelangi kadang muncul setelah habis hujan. Kadang-kadang suka muncul, kadang-kadang juga nggak muncul. Ya, pelangi adalah tanda perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak sih bahtera itu apa? Bahtera itu apa sih ya kira-kira? Nah, bahtera itu sebuah kapal kayu. Dibuat dari kayu, pokoknya dibuat sebaik mungkin sehingga air tidak akan masuk ke dalamnya. Terus Kak, kapal kayu, kapal besar ya. Di dalamnya ada kamar nggak Kak? Ada ruangan nggak Kak? Ada Kak, ada ruangan, ada tempat tidurnya ada. Nah, kok Nuh tahu sih bakalan terjadi air bah? Siapa yang ngasih tahu? Tuhan telah memilih Nabi Nuh. Kenapa Kak dipilihnya si Nabi Nuh? Kenapa bukan yang lain? Karena Nabi Nuh itu adalah orang yang taat dalam beribadah, orang yang taat beragama, makanya Tuhan mengasihinya. Nah, gak lama nih kan setelah selesai bahteranya adik-adik, selesai nih bahteranya, Nuh diperintahkan sama Tuhan masuk ke dalam bahtera tersebut. Setelah masuk ke dalam bahtera dan pintu bahtera ditutup, siapapun tidak bisa masuk lagi. Bagaimana dengan tetangganya, warganya, keluarganya yang lain di luar sana? Ya matilah dek. Kan air bah yang besar itu meluluhlantahkan semuanya. Jangankan manusia, pohon yang besar aja bisa tumbang, ya kan? Nah, kayak gitu deh. Bahaya kan kalau sudah Tuhan marah? Apapun bisa terjadi. Nah, berapa lama Kak? Berapa lama terjadinya air bahnya tadi? 40 hari, 40 malam. Mereka di mana Kak? 40 hari, 40 malam di dalam bahtera. Lockdown kalau isnya sekarang. Kita lockdown aja baru berapa hari aja udah. Kalau orang Batak bilang marbete-bete. Ya kan? Baru berapa hari suruh lockdown 14 hari. Si Nabi Nuh sama keluarganya berapa? 40 hari, 40 malam. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa ke mall, nggak bisa ke kebun. Nggak bisa kemana-mana dek. Lockdown Pak, bener-bener lockdown namanya ya zamannya Nabi Nuh. Adik-adik pasti udah ngeluh ya. Cuma 3 hari aja di lockdown. Aduh, mamaku ini udah kayak monster. Lama-lama ngajari aku, Jar. Iya ya? Enggak lah, nggak boleh, harus sabar. Mau Tuhan marah? Nggak mau kan? Nah, setelah 40 hari, 40 malam, selesai air bahnya sudah nih. Mereka keluar dari bahtera tadi.
Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Apa Nabi Nuh langsung menyombongkan diri? Oh, tidak. Nabi Nuh justru dia bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena dia selamat dari air bah tadi, adik-adik. Nah, adik-adik, kita jadi manusia, kita nggak tahu kapan musibah datang. Musibah itu bisa datang di jalan raya, di mall, di sekolah, di taman, tempat adik main-main, ya kan? Nggak tahu kapan datangnya. Bisa aja pas lagi tidur datang, ya, pas lagi tidur datang musibah. Kita nggak tahu ya, Dek. Nah, itu namanya musibah. Jadi kita harus tetap bersyukur apapun musibahnya. Jadi adik-adik, pokoknya bagaimanapun keadaannya kita harus tetap bersyukur. Bersyukur kita masih selamat, bersyukur masih sehat, walaupun di lockdown, walaupun belum sekolah, belum ketemu teman-temannya, harus tetap semangat. Nah, setelah itu Nabi Nuh membuat sebuah korban bakaran sebagai rasa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, melihat itu Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan Nuh dan Allah. Dengan perjanjian yang tadi yang kakak bilang tadi, tandanya adalah pelangi. Ya, nah adik-adik ada yang pernah berjanji? Aduh, siapa yang suka ingkar janji? Ya, kakaknya juga pernah ingkar janji kok. Adik-adik pasti pernah juga kan? Boleh nggak kita ingkar janji? Ya, boleh. Janji itu harus ditepati. Siapa yang suka berjanji sama mamanya, sama bapaknya, berjanji tidak nakal, tidak cubit adik, ayo. Nah, Cahaya ini berjanji nggak nakal, sekalinya nakal. Gak boleh ya, gak boleh ya nak nakal. Kalau udah berjanji berarti tidak boleh. Gak boleh dilupakan. Ah, sudahlah, lupa aja. Besok dia udah lupa. Siapa yang suka berjanji sama temannya tapi diingkari? Ayo. Nah, teman aja bisa marah kalau kita ingkar janji, apalagi Tuhan. Ya adik-adik. Nah, Nats kita hari ini mengajarkan kita untuk dapat menepati janji kepada siapapun dan harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Apalagi kalau adik-adik misalnya udah sembuh dari sakit, hore sembuh sakit, hore corona nggak ada lagi. Bersyukur sama siapa? Sama Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, segala puji syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu Engkau boleh melawat kami, Engkau boleh menyadarkan kami, Engkau boleh mengingatkan kami bahwa setiap musibah akan terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa kami ketahui Tuhan. Tapi ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas setiap rahmat dan anugerah-Mu. Tuhan, ampunkan segala dosa kami agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yesus di bangun
kita. Mari kita berdoa, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.